Pelaksanaan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Berikut adalah beberapa fungsi utama pelaksanaan administrasi pembangunan. 1. Perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan. Yang kedua, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Yang ketiga, pembinaan dan fasilitasi pembangunan. 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan. Yang kelima, penyediaan data dan informasi pembangunan. 6. Pengembangan kapasitas aparatur pembangunan. Yang ketujuh, komunikasi dan publikasi pembangunan. 8. Pengendalian dan penata ruang. 9. Penyelesaian sengketa pembangunan. Dan terakhir ada reformasi birokrasi pembangunan. Mekanisme pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia mengacu pada langkah sistematis yang diambil oleh pemerintah untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program-program pembangunan nasional dan daerah. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan, serta selaras dengan visi misi dan tujuan nasional. Nah, secara garis besar, mekanisme pelaksanaan administrasi pembangunan ini dapat diuraikan, yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pendanaan pembangunan, dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat, serta akuntabilitas pembangunan. Nah, selain itu, selain mekanisme yang saya sebutkan tadi, juga terdapat beberapa mekanisme penting lainnya dalam administrasi pembangunan di Indonesia. Nah, yang pertama itu desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu di sini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua tuh ada kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kolaborasi antar berbagai pihak dalam pembangunan tersebut. Nah, yang ketiga ada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yang transparan. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yaitu meningkatkan keefisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi dalam pembangunan. Peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan. Jadi dalam aparatur tersebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan administrasi pembangunan. Peran tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, penilaian. Jadi perencanaan merupakan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terarah berdasarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional dan daerah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan termasuk masyarakat swasta. Yang kedua ada pengorganisasian, merupakan struktur organisasi yang tepat dan efektif untuk pelaksanaan pembangunan dan mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada aparatur pemerintah secara jelas dan terukur. Yang ketiga ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan mengimplementasikan rencana pembangunan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana. Yang keempat ada pengendalian, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
Yang kelima ada penilaian. Jadi melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan untuk mengetahui langkah keberhasilannya dan mengkomunikasikan hasil penilaian terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selain peran-peran tersebut, aparatur pemerintah juga memiliki peran sebagai fasilitator, yang merupakan pemerintah berperan sebagai aparatur fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan membantu masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan. Yang kedua ada motivator. Aparatur pemerintah berperan sebagai motivator untuk mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Yang ketiga ada evaluator. Aparatur pemerintah berperan sebagai evaluator untuk menilai hasil pembangunan dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan. Yang terakhir yaitu contoh studi kasus dari pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia. Nah, contohnya ini pembangunan bendungan Wadas yang ada di Purworejo. Nah, pertama permasalahan. Nah, permasalahan di sini rencana pembangunan bendungan yang menuai penolakan dari warga, karena warga khawatir pembangunan bendungan ini akan berdampak hilangnya sumber air, lahan pertanian, dan tempat tinggal mereka. Nah, permasalahan kedua yaitu proses pembebasan lahan yang tidak transparansi dan akuntabel, sehingga warga merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan tersebut. Nah, yang ketiga tidak represif aparat keamanan terhadap warga yang menolak pembangunan tersebut, sehingga terjadinya beberapa kasus penangkapan dan intimidasi terhadap warga terhadap warga dalam aksi penolakan tersebut. Nah, yang keempat itu ada dampak. Nah, dampak itu seperti pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga tersebut, yaitu kemunduran demokrasi di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu cara penyelesaian kasus ini, yaitu di sini pemerintah perlu membuka ruang dialog yang terbuka dan inklusif dengan warga tersebut. Pemerintah di sini juga perlu meninjau kembali rencana pembangunan bendungan dan mempertimbangkan berbagai alternatif lain yang lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan masyarakat di sekitar tersebut. Dari kasus ini, pembangunan bendungan Wadas merupakan salah satu contoh dari banyak kasus yang terjadi dalam pelaksanaan administrasi di Indonesia. Nah, karena kasus ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan, serta pentingnya menghormati hak asasi manusia.